Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadian Sabila. Saya berasal dari kami daerah Bogor, tepatnya Komisariat Al-Mujadid Universitas Juanda. Nah, penugasan ketiga di DM2 Bogor ini, saya mereview sebuah buku yang berjudul Fikih Dakwah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Mansur. Nah, menarik banget nih tentang fikih dakwah. Kan dakwah ini kan menjadi tugas seluruh umat dan sudah menjadi hal yang lumrah di dunia perkamian ini. Nah, pada pembahasan atau pada pembahasan yang ada di dalam buku ini itu ada 7 bab yang dibahas dalam buku ini, dan banyak banget sebenarnya insight yang bisa kita dapat. Tapi aku akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin aku ingat dan akan aku sampaikan, yaitu terkait yang pertama itu dijelaskan bahwa adanya tahapan-tahapan dalam dakwah. Nah, tahapan pertama itu ada yang dikenal dengan ta'aruf atau ta'rif. Nah, ta'rif ini yaitu di mana dai diharuskan memiliki wawasan yang luas, menjadi suri tauladan, kemudian menunjukkan atau memberikan bisa mencontohkan kebaikan, kemudian menjauhi sesuatu hal seperti yang syubhat, kemudian yang meragukan, apalagi yang haram. Nah, tahapan yang kedua itu ada tahapan pembinaan atau pembentukan atau disebut takwin. Nah, tahapan ini diharapkan bisa menghasilkan kader-kader yang memiliki kualitas. Jadi pada tahapan ini yang diutamakan itu memang kualitas. Jadi jangan sampai kader itu tidak memiliki karakter Islami. Jadi lebih didahulukan karakter Islami dibandingkan banyaknya kader namun satupun tidak memiliki karakter yang Islami. Tahapan selanjutnya itu ada tahapan yang ketiga itu pelaksanaan atau tanfis. Nah, tahapan ini lebih berat bagi seorang dai karena ya dalam pelaksanaan itu akan adanya ujian dan cobaan, baik kesabaran, keikhlasan, dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, menarik banget nih pembahasan tentang fikih dakwah ini. Banyak juga dijelaskan terkait penyelewengan, kemudian tantangan dan rintangan. Penyelewengan itu kayak seperti fitnah, kayak memperdebatkan suatu hal yang sebenarnya itu tuh nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang sebenarnya itu akan menghambat atau membuang-buang waktu gitu kan. Padahal dai itu memiliki tugas yang banyak sebenarnya kan di muka bumi ini, atau tugas-tugas yang perlu sebenarnya diselesaikan gitu. Nah, selanjutnya itu adanya namanya dalam dakwah itu adanya tantangan dan rintangan. Nah, dalam tantangan dan rintangan ini Allah kan menyebutkan ya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 itu dimana apakah kamu menyerah bahwa kamu tidak akan diuji dan kamu hanya berkata bahwa aku telah beriman gitu kan. Jadi sebenarnya ujian itu pasti ada, ujian cobaan gitu, dan jangan sampai dai itu salah melihat sudut pandang ujian ini yang datang gitu, yang dia terima. Jangan sampai menyalahkan takdir atau menyalahkan hal-hal yang sebenarnya ini tuh sebenarnya udah menjadi keharusan loh sebagai manusia itu mendapatkan ujian, apalagi menjadi seorang dai. Jadi harus bisa melihat sisi-sisi baik terhadap ujian dan cobaan yang diterima ketika berdakwah. Nah, banyak banget insight yang bisa diambil dalam buku ini. Kemudian ada juga dakwah fardiyah gitu kan, dakwah yang secara individual. Nah, dalam dakwah ini itu lebih mengenalkan keesaan atau tentang Islam secara fardiyah, secara individual, menjelaskan atau mengajarkan
atau juga membimbing gitu kan, bagaimana proses atau eh, lebih memahamkan gitu kan peribadatan tuh yang lebih baik dan benar itu secara fardiyah, kemudian kembali menuntun kepada kebaikan dan mengenalkan Islam secara syamil atau menyeluruh gitu. Dan setelah itu ada yang juga sebut namanya jama'i, dimana kita tuh hidup atau hidup di dunia ini tuh enggak sendiri loh, bahwa ada yang namanya jama'i, perlu loh kita tuh jama'i, karena tidak akan ada Islam tanpa adanya jamaah gitu kan. Pun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kan Rasulullah menyampaikan satu persatu, kemudian terbentuklah kelompok-kelompok, dan itulah dan terjadilah sebuah jamaah yang hingga saat ini Islam ini menjadi lebih kuat dan lebih kokoh karena kita memiliki jamaah gitu kan, kita bersama-sama. Nah itu juga penting. Dan selanjutnya itu ada namanya kezaliman. Dalam dakwah ini pasti ada yang namanya orang-orang zalim gitu kan. Nah di sini tuh dijelaskan bagaimana sih cara kita menyikapi dan menghadapi orang-orang seperti ini. Dan sebetulnya dalam Islam itu sederhana ya, dan mungkin bisa kita ketahui bahwa dalam menghadapi orang seperti ini kita perlu sabar, ikhlas, kemudian kita bersyukur karena kita menghadapi melawan melawan keburukan gitu. Jadi dalam hal ini kita harus terus berdoa dan ikhtiar serta istiqomah dalam menyebarkan nilai-nilai baik melalui dakwah-dakwah Islam seperti itu. Dan selanjutnya dalam buku ini juga diajarkan terkait adab dan batasan-batasannya seperti apa gitu kan, karena jangan sampai hal-hal kecil itu terlupakan, jadi perlu juga diperhatikan. Yang dimaksud di sini itu yakni adanya adab terhadap ketua dan anggota. Jadi perlunya ada rasa percaya, saling menghormati, saling menghargai, dan banyak lagi. Jadi adab-adab itu perlu diutamakan karena menjadi kunci dalam sebuah dakwah gitu kan. Mungkin hanya ini review yang bisa saya sampaikan. Nah, menurut saya buku ini sangat banyak kelebihan ya menurut saya, karena disampaikan bab per bab dan hal-hal yang penting gitu, dan mungkin banyak orang yang nggak tahu terkait bagaimana sih cara menyampaikan dakwah dan bagaimana sih dan apa sih peran penting dakwah itu, terus apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menjadi dai, dan itu sebenarnya dijelaskan dalam buku ini. Jadi sangat membantu buat para dai-dai untuk menyampaikan dakwah. Dan itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.